guru, seorang tamu, seorang senior, seorang pimpinan, seorang jenderal yang meluangkan waktunya untuk menyapa kita sebagai anggota Polri yang berada di ujung terdepan yang melayani masyarakat. Beliau berdua adalah tamu dari Sespim dan juga satu lagi dengan Bapak Kapolda kita. Kemudian atas izin Kapolda, beliau ingin memberikan semacam nasihat ya, tidak menjadi nasihat atau panduan kepada kita semua yang memberikan bimbingan kepada. Jadi tolong kepada seluruh rekan-rekan kita ikuti dengan baik, kita resapi apa yang beliau berikan yang semoga akan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kita di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, kepada Allah, kepada Rahman. Walau tara izil mujrimuna nabisu ru'usihim inda rabbihim. Jadi intinya hari ini mayat-mayat yang akan di alam kubur itu ingin minta balik kepada Allah untuk hanya ingin ibadah. Pertanyaannya, kita yang masih diberi waktu ini, akankah kita mengerjakan kita? Baik, saya akan mulai. Yang saya hormati Pak Kapolres Tabes atau Kapolres? Kapolres Tabes, Komisi 4, Bu Andres, ini bekas murid saya waktu Seskimen 2014, rekan Kapolsek Abah Pasak yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh anggota. Waktu kita 30 menit. Ya, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kita yakini kedua ini adalah para orang yang terpilih. Yakin dan kita terpilih oleh Allah. Kalau tidak digerakkan hati Allah, hati kita oleh Allah, kalau tidak dipanggil oleh Allah, tidak mungkin kita terpilih. Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumahnya Allah untuk menyampaikan satu atau dua ayat dari Allah sehingga dia mendapatkan 4 keberuntungan. Jadi kita yang hadiri ada 4 keberuntungan. 1, sakinah, ketenangan. 2, naungan dari Allah, rahmatnya, rahmat dari Allah. Yang ketiga, nama kita dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Yakin ya? Yakin tak? Dan kelak nama kita akan disebut oleh Allah di samping Nabi dan Rasul-Rasul. Begitu hebatnya orang yang hadir dalam sebuah majelis taklim. Mudah-mudahan yang dicatat. Selamat majelis salam. Selalu ditanjungkan kepada tujuan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 4 hal yang harus kita pikirkan hari ini. Besok itu dikenal nggak kita sama Rasulullah? Kenal nggak Rasulullah besok dengan kita? Gimana rasanya, Pak Sadikin? Sadikin. Kira-kira Rasulullah itu kenal nggak? Kalau tidak kenal dengan Rasulullah, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Kalau tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, bagaimana kita akan dipanggil ke telaganya Rasulullah? Kalau nggak dipanggil ke telaga Rasulullah, bagaimana kita akan ikut rombongan? Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Tapi jangan takut. Orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah besok akan memancarkan cahaya di dahinya, dan Rasulullah akan memanggil kita dan mengenali kita. Ummati, ummati, ummati. Itu umatku, itu umatku.
Kok jadi serius semua ini? Ayo depan. Sudah bisa slide saya ditampilkan? Ya. Dan waktu ada seluruh pejabat. Oke, itu yang saya tanyakan tadi. Nanti buka ayat sajadah ayat 11 dan 12. Itu sering baca kalau orang-orang baca Jumat pagi untuk sujud sajadah itu dibaca. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Semoga panjangnya tidak berat. Saya nama tadi sudah tahu, saya pangkat sudah tahu. Saya dosen di SSP Polri, di SSP. Juga dosen di SSP. Ada yang SSP yang lulus di sini nggak? Coba katakan. Ada SSP berapa? 42 masih di Selapa. 61 ketemu saya. Betul. Biasanya saya mengajar di SSP, di SSP dan di SSP. Ya lanjut, nomor 3, slide nomor kami. Saya doktornya ilmu hukum. Lalu saya dosen di Pasca. Saya penulis buku. Saya juga legal counsel. Saya konsultan hukum. Karena masih aktif, kalau besok saya pensiun, saya sudah menjadi advokat. Jadi hukum iya, menulis iya, mengajar iya. Kalau di SSP saya juga mengajar kepada manajemen, analisis strategi, dan lain-lain. Ini kira-kira background saya. Mudah-mudahan akan bisa mengenal. Saya banyak ceramah di berbagai polda dan masjid, nanti bisa buka di YouTube. Ya mungkin di Indonesia ini jenderal yang ceramah cuma saya. Dan hasil ceramah saya ini pasti ada sama Pak Tony semua, Kapolda, dan Pak Gatot Edi. Pasti saya kirim semua. Makanya saya di mana tempat minta file, saya bikinkan video. Ya lanjut. Oh ini dulu, ini proses hijrah saya. Lanjut. Ya. Ya. Dulu saya masih kurus, sekarang udah gemuk. Tapi tidak terlalu gemuk kayak Pak Irfan. Ya. Itu proses. Saya mengatakan sebuah proses metamorfosis, perubahan. Setelah sekian panjang kita bergelut dengan kehidupan dunia. Lanjut. Ini saya mengajar di SSP. Pasti Pak Irfan ada yang kenal. Karena di SSP itu muridnya, siswanya itu dari TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, lalu dari Kejaksaan Agung, dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini karena COVID, jadi yang hadir sebagian di kelas, yang lain online. Nah, ini saya pas mengajar SSP. Lanjut. Nah inilah buku. Nah nanti mungkin saya titipkan yang saya tulis terakhir, buku ke-6 saya, The Power of Hijrah, bahwa mati tidak pernah menunggu sakitmu, mati tidak pernah menunggu tuamu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu. Lanjut. Ini saya sedang membawa masjid dan pondok. Boleh diputar 1 menit kalau ada suaranya. Ayo, bisa kan? Oh, nggak ada suara. Oke, lanjut aja. Next. Slide berikut. Oke. Jadi topik singkat tadi adalah tulis bukumu dengan baik, jadilah. Ada 2 kata penting. Tulis bukumu dan mukmin yang beruntung. Bahwa setiap kita, ya saya ingatkan, setiap kita akan memiliki sebuah buku. Tapi ketika kita menerima buku itu, kelak ada yang senang, tapi banyak yang menangis, banyak yang ketakutan ketika menerima buku itu.
Padahal buku itu kita sendiri yang menulisnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menyuntingnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menjadi editornya. Buku itu adalah buku catatan perjalanan selama kita hidup di dunia yang kelak pasti akan kita terima di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah Yaumul Hisab. Yakin tidak? Yakin tidak? Kok masih setengah-setengah? Yakin tidak? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asalahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Apa kata Allah di dalam surat Yasin ayat 12? Kami bangkitkan orang-orang yang telah mati kata Allah. Lalu kami kumpulkan semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah buku catatan hidup masing-masing yang telah akan diterima di Allah. Itu adalah peringatan dari Allah di dalam surat Yasin ke-12. Boleh dibuka lagi surat Yasin 12. Dan kita punya catatan buku masing-masing. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut saja. Ini tadi kita bacakan. Sudah nahnu mau tak tadi. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan, kenapa kita harus tulis buku itu? Terlalu banyak jawabannya di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus menulis buku itu? Sampai jam berapa Pak Irfan? Dia saya pas itu. Bebas ya? Enggak, katanya mau ada acara 10.15. Oke. Saya tidak baca lagi slide ini. Saya akan langsung saja. Kenapa kita harus menulis buku itu? Oke, yang pertama, kita harus sadari kenapa kita hadir di dunia Allah. Kenapa kita dihadirkan, dilahirkan di dunia Allah? Yang pertama adalah kita dihadirkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu yang pertama. Jadi kita dihadirkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita harus menulis buku kita dengan baik? Dalam surat Al-An'am ayat 132 yang sering kita baca di dalam sholat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan dulu yang lain. Itu adalah kontrak kita dengan Allah. Totalitas kehidupan kita hanya untuk Allah. Yang kedua, yang ketiga, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Karena semua kita akan ada batas waktunya untuk hidup di dunia ini. Ada batas waktunya tidak kan? Setiap yang bernyawa pasti akan dimatikan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bisa Pak Irfan buat mati, saya belakangan. Bisa kan? Bisa. Bisa saya belakangan, Pak Irfan duluan, bisa kan? Bisa.
adalah langkah dan tarikan nafas untuk menuju kepada kematian. Karena finishnya kita adalah kematian. Hari ini kita di atas tanah, sebentar tanah bisa di atas kita, bisa nggak? Kita bagaikan seorang sapi yang hanya tinggal tetap di dunia, lalu berteduh, minum sejenak dan melanjutkan perjalanan panjang lagi. Itulah kita hari ini. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Pertanyaannya, apa yang kita akan bawa untuk pulang ke kampung asal kita? Hari ini orang berlomba-lomba mengejar dunia. Pergi pagi, pulang pagi, lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah. Kalau ada yang menunggu harta, kita tahu, kenal nggak dengan Koru? Ada pernah dengar nama Koru? Kenal? Yang berasal dari harta karun itu adalah Koru dalam sejarah. Koru yang begitu kaya raya, hartanya itu bisa dibawa oleh 7 unta, itu pun habis. Pernah dengar nama Fir'aun? Fir'aun yang begitu hebat kekuasaannya, yang begitu luar biasa, tidak ada apa-apanya dengan Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, dan harta yang kita miliki gak akan pernah ditanya. Pak Irfan, apa pangkatmu di dunia? Ditanya gak besok? Tidak. Yang ditanya besok, amalan apa yang kamu bawa? Amalan apa yang kamu bawa? Tidak ada ditanya. Sehebat apapun pangkat kita, sekaya apapun kita, sepanjang apapun gelar kita, tidak akan pernah ditanya. Yang ditanya adalah seberapa banyak amal yang kamu bawa, bukan yang lain. Bukan yang lain. Maka mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah, mumpung masih kita diberi umur, mari kita tulis buku kita itu dengan baik. Ini bahasa biasa. Saya luar biasa mendapat penjelasan dari Pak Kapolda. Kita di sini di Masjid Polda itu khatam Quran dia dulu, betul. Lalu ada Jumat Mubarakah, mungkin ada subuh mubarakah. Itu adalah cara dan jalan kita untuk menulis buku dengan baik. Nanti saya akan sampaikan di dalam banyak ceramah saya mengatakan di depan ustaz ulama kiai dia besok itu di depan pintu surga itu yang paling banyak itu harus komisi. Yang paling banyak antrian besok itu di depan pintu surga itu bersama dengan kiai, bersama dengan ustaz, bersama dengan guru, bersama dengan ulama. Itu adalah kondisi. Nanti saya ceritakan di penutup terakhir nanti. Dan kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun, juga akan dibalas oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ya'mal misqala dzarratin. Jelas ayatnya itu. Kalau besar tentu balasannya besar, tapi ketika kecil balasannya juga akan kecil. Maka lakukanlah kebaikan untuk apapun sekecil apapun. Menolong orang, menyeberangkan orang di jalan, mengambil mungkin ada batu di jalan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan kecil itu kelak akan menolong kita di yaumul hisab.
Seluruh anggota yang saya hormati, ini sebenarnya kita berada dalam era disrupsi 4.0. Tahu 4.0? Disrupsi era 4.0. Tahu tidak? Tidak. Saya jelaskan sedikit. Coba lanjut. Ada fotonya di sini. Terus, nah ini. Kita berada di sini. Coba lihat video ini, foto ini. Semua itu ada di dalam genggaman tangan kita hari ini. Betul tidak? Betul. Dulu kalau kita mau beli nasi goreng, kita harus datang ke pasar Ampera. Betul, ada pasar Ampera? Ada. Tapi hari ini kalau kita mau beli nasi goreng, bisa nggak ada di dalam kamar kita sendiri? Bisa. Nggak perlu pakai duitnya terbang sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak hari ini saya mau pergi ke undangan karena hari hujan, nggak mau naik motor, kita beli mobil, datang mobil ke rumah kita barang-barang hari itu, bisa nggak? Datang, diantar kita ke undangan hanya dari teknologi. Saya katakan disrupsi itu adalah lompatan teknologi yang hari ini ada di tangan kita. Tetapi ingat, teknologi bisa menjadikan kita bermanfaat positif dan teknologi juga bisa sangat mempengaruhi dari sisi negatif. Lanjut. Ini yang terjadi di kehidupan kita. Betul tak? Pergi makan ke restoran sambil nunggu makan, anak, ibu, cucu, kakak, adik, semua duduk asik. Tidak ada lagi pembicaraan di tengah-tengah keluarga kita. Betul? Jujur saja, betul tak? Ya saya juga begitu kadang-kadang. Asik. Tidak ada lagi komunikasi di tengah-tengah keluarga. Lupa, semua asik. Anda sama. Di kantor kita begitu juga. Ini istilahnya sekarang telah ditemukan. Istilahnya adalah pabil. Ini bahasa apa? Pabil. Pom dan sekali. Bukan nanti boleh. Pabil mana? Bentar dulu. Yang tadi asik itu namanya pabil. Betul, hebat. Nah, nanti buka di Google. Pabil. Pom dan senabi, orang yang asik main tanpa mau bicara dengan temannya karena dia berkumpul, karena tidak ada bahasa Indonesianya. Itu disebut diterjemahkan oleh orang di luar sana, padahal dia namanya pabil. Boleh buka sekarang, betul nggak? PHUB. Nah, kita asik dengan game. Betul nggak? Betul nggak? Ini tanggung jawab kita. Bagaimana kita menjadikan teknologi itu bermanfaat positif, bukan menjadikan negatif itu anak-anak kita, termasuk bagi kita sendiri, termasuk untuk menulis buku dengan baik. Bisa dari jari-jari tangan kita. Ketika kita meneruskan kebaikan-kebaikan melalui medsos, ketika meneruskan ada ayat-ayat yang menjadi pengingat orang lain, ketika kita meneruskan video-video ceramah yang baik itu kita bagikan kepada keluarga kita, dapat kebaikan dan dapat meneruskan sebuah kebaikan, kita juga akan mendapatkan nilai dari kebaikan itu. Itu salah satu cara menulis buku dengan baik. Lanjut. Ini yang kita terjadi ini. Mau makan cekrek, sedang makan di restoran bintang 5, betul tak? Ada yang melakukan itu tidak dulu? Saya tanya anak saya lagi makan di restoran, apa itu kok? Update status. Betul tak? Itu yang dilakukan semua. Bu Ades, betul. Makan stick makan hari ini. Tetangga kita ada yang belum makan hari ini. Ya mungkin di sini nggak ada yang kayak gini. Nggak ada ya?
Berarti ini tidak ada manfaatnya. Ini berbangga-bangga. Atau begini, kalau kita buka kuasa pemisah urusan ibadah itu urusan kita dengan nggak perlu kita kasih tahu berbuka puasa karena puasa sedang bumi di foto itu sudah makan. Nggak perlu, kan nggak perlu harus dipamerkan. Urusan ibadah itu urusan kita dengan nggak perlu orang lain tahu. Justru ini mengurangi dari ibadah kita. Ini yang terbaik. Dipasang di medsos ini kayak toko masa sekarang. Ini hubungan dia ada yang lain. Ini juga pasang. Ini foto dibuka. Jangan jadi. Akan seperti ini tadi, butuh diciptakan kita nolong orang, tapi dipamerkan. Ada nggak begitu? Kalau laporan tapi dibuat medsos. Kalau laporan laporan jawaban keuangan. Kami tersebar di media sosial, cekrek kasihan orang yang menerima sumbangan kita. Kalau niatnya untuk baik, tidak apa-apa, tapi kalau niatnya untuk baik, ya tapi bukan di sini. Ya. Kalau laporan ada saat itu di update status di medsos kita terus kita pamerkan, orang tanya lagi apa? Saya sudah bersedekah kepada fakir miskin. Tidak perlu disampaikan. Urusan sedekah, urusan infak, urusan zakat, urusan ibadah Allah. Lanjut. Atau seperti ini. Bukan Allah dilaporkan kalau sudah terjadi sesuatu. Ada seperti ini. Ini dampak dari disrupsi 4.0, teknologi yang begitu maju ini yang salah dalam penggunaannya. Lanjut. Ya, hari ini di banyak orang seperti ini. Padahal dia tidak tahu di depannya ada lubang dan di depannya ada kubu. Dia merasa ibadahnya sudah hebat, sedekahnya sudah hebat, hajinya sudah 8 kali, umrohnya 20 kali. Tetapi ketika sia-sia karena dia pamer, karena dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Itu orang yang beruntung. Lalu siapa yang beruntung? Beruntung ini bukan dalam konteks dunia, dalam perdagangan, dalam jual beli. Oh, saya beruntung karena kemarin beli mobil 100 juta, dibeli orang 120 juta. Itu siap. Untung dalam konteks dunia. Beruntung dalam konteks kita adalah beruntung untuk mendapatkan jannatul firdausnya Allah. Allazina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Mendapatkan surga firdaus, jannatul firdaus. Khalidina fiha la yabqa anha. Dia kekal di dalamnya dan dia tidak ingin keluar dari sana. Lalu siapa lagi yang beruntung? Orang yang beruntung berikutnya adalah orang yang timbangan amal kebaikan yang lebih besar daripada timbangan amal keburukan. Siapa lagi yang beruntung? Boleh nanti dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa orang yang beruntung, orang yang selalu diberi petunjuk dan dituntun oleh Allah. Nanti buka terjemahan 1-5 surat Al-Baqarah. Itu orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ada 5 ciri orang yang beruntung. Saya dalam buku saya, kita terserahkan ada 5 buku saya. 1. Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Orang yang meninggalkan dunia sebelum. Yang kedua, orang yang beribadah sampai ikhlas, bukan nunggu ikhlas dulu baru ibadah. Yang ketiga, orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya, tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah. Yang keempat, orang yang berdakwah sampai alim, tidak nunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu kebaikan kita semua. Wa tawassaw bil haq, ingatkan dalam kebaikan. Dan yang terakhir dari 5 orang yang beruntung adalah orang yang ke masjid sampai mati, dan mati dulu baru dibawa ke masjid. Baru pertama kali tidak masjid, minta posisinya di depan imam. Dan pertama benar. Dan pada semua umur masuk masjid, ketika masuk masjid pertama kali posisinya di depan betul kan? Ya di sini tidak ada lah, mungkin di kampung-kampung yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun maksiat kita, selagi kita minta ampun kepada Allah, selagi kita ingin mengganti catatan buruk buku kita, mentitik buku kita yang merah catatannya selama ini, selama kita jadi polisi, Allah akan kabulkan itu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan mengazab siapa yang dia kehendaki, karena Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menulis buku kita. Tidak. Sebagai penutup kesimpulan, saya katakan tadi, besok yang paling banyak di depan pintu surga itu bersama dengan ulama, bersama dengan ustaz, bersama dengan habaib adalah polisi. Karena tidak ada tugas polisi yang tidak bernilai amalan. Ketika Anda niatkan berangkat dari rumah, saya ke kantor hari ini, mudah-mudahan ini dicatat menjadi amalan oleh menyebarkan orang, amalan enggak? Membantu orang kecelakaan, amalan enggak? Mencari motor orang yang dicuri lalu ketemu dapat, amal enggak? Kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridho. Tapi sebaliknya, ketika kita niatkan untuk tidak mendapatkan ridho Allah, justru yang terbanyak nanti di depan pintu neraka juga begitu. Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan yang baik dan mencegah yang tugas polisi kan? Bukan dari Ibrahim 110 nanti. Banyak polisi nggak tahu. Kalau sebenarnya itu adalah payung hukum polisi untuk meraih dana Allah. Dan kesimpulan, apapun pangkat kita hari ini, apapun jabatan kita hari ini, berapapun kekayaan kita hari ini, mari kita jaga nama baik Polri ini. Mungkin Polri belum bisa memberi kita kaya, tapi Polri telah bisa memberi kita hidup, paling tidak. Itu juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang berkumpul di aula Polrestabes Semarang, Palembang, ya Allah, adalah umatmu yang penuh dengan maksiat, ya Allah, yang lalai kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah.
dosa orang tua kami ya Allah, dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikan petunjuk dan jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, hari ini kami masih mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, urusan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Jadikan semua yang kami lakukan menjadi nilai amal dan kebaikan ya Allah. Jadikan ini menjadi catatan baik dalam buku kami yang telah akan kami terima ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau masih beri ujian kepada kami ya Allah. Kami yakin COVID ini adalah tentara-tentaramu ya Allah. Tapi kami juga yakin ya Allah, bahwa COVID ini hanya Engkau yang bisa mengangkat dari bumi kami ini ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, beri kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih sakit ya Allah, dan keluarga kami yang masih ada di rumah sakit ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kabulkan semua minta dan doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil fasiqin. Fansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Kalau subscribe nanti Anda cari aja Zulkifli DJ. Saya dipakai DJ bisa jadi tempat Ustaz Devi. Mana pakai ya? Kenapa? Nanti kita ini video dan dikasih saya, Anda bisa tonton di YouTube nanti. Ya, saya memang ada kekurangan. Insyaallah ini catat dalam amal ibadah, dan dalam kondisi ke depan adalah kondisi yang tidak hanya berpikir di dunia, tetapi yang mempersiapkan dirinya bekal pulang ke akhirat nanti. Tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada perih yang tidak tergerak, tidak ada gading yang tidak retak. Kesempurnaan dari Allah, kekurangan tentu milik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bawa buku titip saya bagi ke Pak sama Tabes, karena kalau bawa fotografis saya ya. Yuk, foto dulu yuk.